Rahayu saudara-saudara sejiwa Tosanaji Nusantara, jumpa lagi dengan JS Collection Kris Adi Channel dengan saya Joko Supriyadi. Mari kita awali perjumpaan kita dengan berdoa bersama. Semoga senantiasa segala yang terindah, segala yang terbaik terlimpah untuk kita semua. Amin, amin, amin. Tetap selalu jaga kesehatan saudara, jaga kebersihan dan selalu berpikir positif. Pada kesempatan ini, izinkan saya membabar yang terkait dengan pemaknaan atau filosofi Lo di dalam Tosanaji. Jadi nanti kita akan lihat bahwa makna Lo sendiri apa itu. Diawali dengan pemaknaan keris yang kita sebut dengan dapur lurus. Seolah-olah pada dapur lurus ini terkandung sesuatu makna hubungan umat dan Tuhannya, sehingga seolah-olah terbabar dalam satu gambaran yang lurus. Terus di dalam suatu keris Megantoro ini, tentunya Megantoro Patrem, di bawah 2/3 ada Lo-nya, di atasnya lurus. Kalau lurus dianggap sebagai suatu manifestasi hubungan umat dan Tuhannya, Lo ini adalah hubungannya urusan dengan sesama. Sehingga secara pemahaman didapat dari Megantoro ini adalah di dalam mengingat Tuhan bukan berarti 24 jam waktu kita berurusan dengan Tuhan. Cukup sepertiga, karena 2/3-nya kita termakan dalam sesuatu kehidupan nyata sosial sehari-hari kita, tentunya di jalan yang diridhoi Tuhan. Sehingga akhirnya lengkap sudah kita memahami sebuah keris. Kalau lurus itu adalah filosofinya adalah hubungan antara umat dan Tuhannya. Kalau Lo itu adalah urusan kita dengan sesama. Sehingga kalau ada suatu keris, ada yang lurus, ada Lo, maknanya bisa seperti yang saya katakan tadi. Lantas bagaimana pemaknaan daripada sebuah Tosanaji atau pusoko atau keris? Bilahnya lurus, namun di dalam suatu bilah lurus itu ada ornamen Lo. Di sini ada Lo 7. Tentunya akhirnya memaksa kita untuk menjadi memahami sebenarnya pasti ada semacam suatu makna di balik dari Lo tadi. Makanya pada kesempatan ini saya hanya ingin menjelaskan tentang makna Lo. Karena secara lurus kita sudah sama-sama paham bahwa urusan antara umat dan Tuhannya, dan terkait dengan yang Lo adalah urusan kita dengan sesama. Namun di dalam sesuatu keris itu kita tahu bahwa ada sesuatu Lo yang selalu ganjil. Yang masuk dalam sesuatu pakem dapur utama adalah Lo 3, Lo 5, Lo 7, Lo 9, Lo 11, dan Lo 13. Berdasarkan pemahaman yang saya pahamin, Lo 3 memberikan semacam suatu filosofi tentang harapan dan impian, dan itu diwakili oleh pusoko jangkung. Lo 5 bermakna kewibawaan dan kebijaksanaan, dan itu diwakili oleh keris Pandowo. Lo 7 bernuansa pitutur dan ada unsur pertolongan, diwakili oleh keris Carubuk.
Luk 9 bermakna kesempurnaan, diwakili oleh sempono. Dan Luk 11 bermakna tentang kesejahteraan dan kemakmuran, diwakili oleh sabu inten. Dan Luk 13 bermakna perlindungan dan keselamatan, diwakili dengan sangklat. Sehingga kita bisa lihat dari semacam suatu keris yang kita lihat pada saat ini. Keris ini ada keris lurus, namun nogonya berbentuk nogo dengan Luk 7. Lurus urusan umat dengan Tuhannya, namun 7 lebih ke arah untuk pitutur dan pertolongan. Sepertinya keris ini cocok untuk mereka yang punya suatu tugas serta peran di dalam memegang amanah kepada umatnya. Satu hal lagi yang saya ingin tambahkan pada kesempatan ini, terlalu banyak di antara kita yang sangat alergi dengan yang namanya suatu kesamaan atau peniruan suatu ide. Padahal menurut saya, kesamaan atau peniruan ide adalah sesuatu hal yang wajar dalam tosan aji. Mari kita lihat tentang cerita apa yang dibabar oleh keris Brojoguno 1. Tidak jauh beda dengan Brojoguno 2, bedanya hanya dari panjang pendeknya saja. Bagaimana kelanjutannya dengan Brojoguno 3? Seolah-olah dia ingin menunjukkan eksistensi hubungan dia dengan kakeknya. Sehingga kembali lagi dia seperti mencoba membuat sesuatu yang seperti Brojoguno 1. Bagaimana dengan Brojosetiko dan Brojokaryo, empu-empu terbesar pada era PB, seolah-olah punya semacam sesuatu identifikasi yang hampir mirip, saudara. Makanya kalau Anda melihat keris yang saya babar hari ini adalah, jangan kaget. Ada 2 kolektor besar di Indonesia yang punya keris yang seperti keris ini. Bedanya, keris mereka adalah semuanya adalah HB7. Dengan ada pamornya, ditambah dengan kinatah kamarogan emas yang sangat luar biasa. Dan bahkan ada di sebuah YouTube, satu kerisnya ditawarkan sampai dengan 7 miliar. Ada juga yang satunya, bedanya adalah mereka ada di dalamnya luknya 5 dan ada luknya 9. 5 bermakna tentang luk terkait dengan kewibawaan dan kebijaksanaan. 9 bermakna tentang yang kita sebut dengan kasampurnan. Sementara ini 7 lebih terkait dengan pertolongan dan yang kita sebut dengan pitutur tentang kehidupan tentunya. Satu hal lagi yang menarik dari yang saya ingin sampaikan pada babaran keris ini adalah salah satu keris masterpiece saya. Bagi teman-teman yang sudah senior di tosan aji, kalau kita melihat sebuah besi yang sudah mengalami suatu proses gradasi warna seperti ini, tentunya dia tidak akan berani membabar bahwa keris ini adalah HB7, HB5. Makanya saya sendiri menangguhnya keris ini adalah keris HB sepuh. Namun kita lihat ornamen naganya sangat sempurna. Seolah-olah proses kinatah akan segera dilakukan, namun urung dilakukan karena ternyata nampak terlihat tanpa kinatah pun kewingitannya tidak kalah dengan yang berkinatah. Lihat juga pada serat besinya sangat luar biasa. Jadi kesimpulan di akhir daripada perjumpaan kali ini adalah, memang kita paham bahwa filosofi keris itu bermakna kita lihat dari dapurnya serta dari pamornya. Namun kalau kita hanya lihat titik beratkan pada luknya saja. Sekali lagi, luk 3 bermakna harapan dan impian, luk 5 berbicara tentang kewibawaan dan kebijaksanaan,
Luk 7 bicara tentang pitutur dan pertolongan. Luk 9 bicara tentang kasampurnan. Luk 11 bicara tentang kesejahteraan dan kemakmuran. Dan Luk 13 bermakna perlindungan dan keselamatan. Demikianlah babaran kali ini. Semoga ada manfaatnya dan senantiasa memberikan sesuatu hal yang baik di dalam kehidupan kita. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Rahayu Sagung Dumadi.